Ya, good morning. Kiranya senantiasa pagi bagi Anda semua, baik itu bukan hanya di pagi hari, tapi juga di siang, sore, maupun malam hari, dalam segala waktu, dalam segala suasana, kiranya tetap semangat dalam melakukan segala sesuatu. Oke, kali ini bertemu lagi dengan saya, ya, yang akan membahas salah satu artikel ya yang saya tulis Kompasiana, dan saya juga menceritakannya juga di YouTube saya kali ini dengan judul Pelajaran Hidup dari 3 Studi Kasus. Ya, jadi ini ada 3 studi kasus dari beberapa kenalan ya. Tapi dalam hal ini saya tidak akan menyebutkan nama yang sebenarnya dari mereka untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka dan menjaga nama baik mereka juga. Tapi saya tidak bermaksud mengumbar kejelekan, tapi kita berusaha untuk mengambil hikmah ya, atau hal apa yang bisa kita tarik dari 3 studi kasus ini. Jadi studi kasus yang pertama adalah berpisah kota. Ya, ini ceritanya Robert ya, terbaring tak berdaya di rumah sakit. Jadi untuk kesekian kalinya, entah sudah berapa kali dia harus menginap di rumah sakit tersebut. Dan ya, segala komplikasi ya, usia sudah senja, jantung sudah tidak prima, dan asma timbul seenaknya saja. Dan selang infus bergelayut dengan jarum menembus lengan kirinya. Dia seorang diri. Istri dan 2 anak perempuannya tidak bersamanya, dan mereka tidak ada di sisinya di Samarinda. Mereka ada di kota Balikpapan, kurang lebih 100 km jaraknya dari kota tepian Samarinda. Dan terus terang ya, ini adalah trauma, bisa dibilang tragedi ya, yang sangat memilukan. Seorang suami berada di rumah sakit, tapi keluarganya, istri dan anak-anaknya tidak berada di sampingnya. Itu adalah studi kasus pertama. Studi kasus kedua yaitu saya beri judul Syarat dan Ketentuan Berlaku. Dalam hal ini sudah lebih dari 15 tahun. Dodi ya, bukan nama sebenarnya dalam hal ini, seperti saya ingatkan di awal. Jadi seorang kenalan ini sudah berpisah raga dengan istri dan anak semata wayangnya, sudah 15 tahun. Mereka tidak meninggal dunia, tapi sang istri Lastri, sebut saja begitu, meninggalkan suaminya karena sudah tidak tahan hidup susah dan tidak mau lagi tinggal di kamar kos nan sempit dan panas tak terhingga. Dia berkata bahwa aku dan Rina akan kembali kalau kamu sudah punya rumah sendiri, bukan kamar kos, rumah kontrakan atau rumah orang tuamu. Begitu kata Lastri 15 tahun yang lalu. Ada syarat dan ketentuan yang harus Dodi penuhi. Syarat yang mungkin tidak akan pernah dia raih. Menimbang profesinya sebagai driver ojek online atau ojol yang mempunyai pendapatan yang tidak seberapa setiap bulannya jika diakumulasi. Lastri ingin bercerai beberapa tahun yang lalu karena dia sudah tak sabar menunggu rumah idaman dan ingin menikah dengan laki-laki lain. Apa jawab Dodi? Dodi menjawab, aku tak ingin bercerai. Dan sampai saat ini mereka masih terikat dalam hukum pernikahan sampai sekarang. Secara hukum masih terikat dalam rumah tangga. Dan anak satu-satunya pada tahun ini, Rina, akan lulus SMA. Dodi curhat, menyatakan keresahannya bahwa dia kehilangan masa-masa indah tumbuh kembang Rina. Dia berkata, aku kehilangan masa-masa indah tumbuh kembang Rina. Sebentar lagi dia lulus SMA. Apa cuma sampai SMA saja pendidikannya? Dodi termangu, menatap sepi di malam itu sambil memandang foto anaknya di smartphone. Studi kasus ketiga. 1 kapal, 2 nakoda. Siapa kamu? Siapa saya? Siapa saja? 2 pertanyaan awal ya, dari 3. 2 pertanyaan awal tuh yang menyedihkan, tapi ditutup dengan 1 pernyataan nyelekit yang anti klimaks. Pertanyaan siapa kamu bagi cewek yang sok jual mahal menghadapi siapapun cowok yang mendekatinya. Lontaran siapa saya? Pertanyaan yang dilayangkan sang cewek yang sudah melewati usia kepala 3, yang sudah mendekati keputusasaan dalam mencari pasangan hidup. Dan pada akhirnya,
siapa saja. Mengemuka. Tanda kesabaran sudah lenyap, entah kemana. Insan berjenis kelamin laki-laki, sejenis sedikit saja memberi perhatian akan langsung mendapat lampu hijau dari sang perempuan. Ini adalah kata-kata dari Johnny, ya, sebut saja begitu, mendiskreditkan. Tapi pada dasarnya mengandung kebenaran, bukan menjelekan perempuan, ya. Dalam hal ini Mira, ya, menerima lamaran dari sang pacar Handoyo, belum terlalu dikenalnya. Tapi ada pihak yang tidak setuju sebenarnya. Salah satunya adalah Rio. Rio berkata, kakakku mengiyakan tanpa berpikir panjang. Dia merasa sudah sangat terlambat untuk menikah dan menerima apa yang ada, meskipun jauh dari harapan. Padahal, orangnya sudah berbuat tak senonoh sebelum menikah. Sebenarnya kami tidak setuju dengan pilihannya. Tapi dia tetap bersikukuh. Ya sudah, dia menjalani bahtera rumah tangga. Bukan kami. Dia juga tidak pernah mendiskusikan perihal calon suaminya pada kami. Sekarang dia baru menyesal. Rio, adik Mira, mengutarakan kilas balik dan penyesalan sang kakak sekarang. Menikah secara Katolik meskipun Handoyo seorang Kristen, tapi bukan Kristen yang taat, istilahnya Kristen KTP. Akibatnya pendidikan anak terutama soal agama tidak diperhatikan. Handoyo tak pernah membawa istri dan anak ke gerejanya. Mira membawa sang anak Dani, ya, ke gereja Katolik di hari Minggu meskipun tidak rutin. Handoyo memang ikut ke gereja Katolik tapi hanya sampai di halaman gereja. Dia tidak ikut menghadiri ibadah. Dia hanya mengantar anak dan istrinya. Selebihnya ada dua pilihan di benaknya. Yang pertama, menunggu anak dan istrinya selesai ibadah dengan menikmati gorengan di warung terdekat. Atau yang kedua, pergi ke rumah kenalan dan menjemput istri dan anak saat ibadah usai. Nah, dari 3 studi kasus tersebut, baik itu studi kasus pertama, kedua maupun ketiga, saya menarik kesimpulan. Dalam hal ini, menarik 3 pelajaran hidup. Apa saja 3 pelajaran hidup itu? Dari 3 studi kasus ini, dirangkum menjadi 1. Yaitu yang pertama, pilihlah calon yang seiman, taat beribadah, rajin bekerja, dan punya karakter yang baik. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi yang pertama adalah, pilihlah calon yang seiman, taat beribadah, rajin bekerja, dan punya karakter yang baik. Ya, mungkin di antara Anda ada yang tidak sependapat dengan saya. Tapi apa yang saya temui dari pengamatan dan pengalaman hidup membuktikan kalau iman suami dan istri yang berbeda lebih banyak menimbulkan masalah saat sudah berumah tangga dibandingkan dengan pasangan yang seiman. Yang seiman saja belum tentu langgeng pernikahannya. Apalagi kalau tidak seiman. Dan juga iman yang berbeda akan menimbulkan masalah saat mempunyai anak karena menyangkut agama apa yang akan dianut sang anak. Mengenai persoalan mendidik anak, akan kita bahas di pelajaran hidup kedua. Yang jelas, seperti yang mungkin pernah Anda dengar, seperti saya mendengarnya dari seorang kenalan, sebut saja Joko. Dia mengatakan, sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Saat sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Maksudnya, sebelum menikah, kita harus mengetahui seluas-luasnya perihal calon pasangan, bukan sekadar seiman. Ini harga mati ya. Jadi seiman tuh harga mati, harus itu ibaratnya kan. Tapi juga bukan hanya itu kan, namun juga tentang ketaatan dalam beribadah. Jadi harus taat beribadahnya. Jadi bukan realita ya, bukan rekayasa. Realita, kenyataan memang begitu. Jadi bukan pas pacaran taat, pas sudah pacaran ternyata ketahuan belangnya malas, gitu kan. Nah, jadi bagaimana dia berhubungan dengan Sang Pencipta. Rajin bekerja adalah juga poin penting. Karena menyangkut tanggung jawab kepada keluarga secara ekonomi. Khususnya, bagi para laki-laki yang akan mengemban tugas sebagai kepala keluarga. Dan yang paling utama adalah punya karakter yang baik. Mungkin agak susah menggambarkan seperti apa karakter yang baik, karena setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda.
Ya, mungkin sebagai contoh saya kasih contoh misalnya tidak cerewet dalam soal makanan, ya. Berpikiran terbuka. Dan mau belajar tanpa henti, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Suka membaca buku dan sumber-sumber tertulis lainnya. Salah 3 di atas, ya, adalah beberapa karakter yang baik versi saya. Ditinjau dari penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin terlihat sepele bagi beberapa orang, tapi menurut saya, mengaplikasikan dari segala sesuatu yang terkesan kecil adalah langkah awal yang lebih berdaya guna daripada mengambil komitmen yang terlalu besar. Seiman, taat beribadah, rajin bekerja, dan punya karakter yang baik. 4 hal dalam paket pertama. Ya, yang pertama tadi yaitu yang nomor 1 tadi ya, pilihlah calon yang seiman, taat beribadah, rajin bekerja, dan punya karakter yang baik. Oke, kita lanjut ke pelajaran hidup yang kedua. Yaitu yang kedua, pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Ya, ini khususnya kalau melihat ini ya, saya juga ingat ini ya salah satu kenalan yang mengatakan begini. Ya, namanya Andrew ya, jadi bukan nama sebenarnya dalam hal ini juga. Jadi dia bilang, kalau soal pendidikan anak, aku serahkan sama mamanya. Nah, pernyataan dari Andrew tentu saja tidak asing di telinga saya, tentu saja, dan saya yakin juga sebagian besar dari Anda juga yang membaca yang menonton video saya saat ini juga pasti sudah selazim mendengarnya ya dari sekitar kehidupan, atau mungkin malah mempunyai pendapat yang sama dengan Andrew. Secara pribadi, saya sangat tidak setuju dengan pendapat Andrew dan kebanyakan bapak-bapak pada umumnya. Ayah dan ibu adalah 2 in 1. 2 dalam 1. Tidak bisa hanya ibu saja yang mendidik, gitu ya. Atau sebaliknya, mungkin ayahnya saja yang mendidik, tidak bisa. Dalam tumbuh kembang anak harus dua-duanya. Jadi kalau boleh saya mengutip, nah ini maaf ya, saya seorang Kristen, beragama Kristen, dan saya mengambil salah satu ayat Alkitab dalam hal ini yang berhubungan, meskipun mungkin tidak berhubungan secara langsung ya, tapi tulisannya seperti menyangkut hal ayah dan ibu. Jadi bunyinya dalam Amsal 17 ayat 25, jadi ayat Amsal, pasal 17 ayat 25 yang berbunyi, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya. Ya, seperti Anda lihat, kesalahan daripada anak akan menyakiti ayah dan memedihkan hati ibunya. Jadi ibaratnya hati kedua orang tua itu akan pedih, akan tersakiti oleh anak itu. Jadi bukan misalnya anaknya sakit, anaknya yang berbuat ulah, ayahnya saja yang sakit, ibunya tidak, atau mungkin sebaliknya, mungkin ibunya saja yang menderita, ayahnya tidak. Dua-duanya menderita juga. Kalaupun memberikan prestasi, anaknya punya prestasi, dua-duanya juga ikut gembira. Karena kan mereka dua-duanya ikut andil di dalamnya. Nah, jadi tanggung jawab dari ayat tersebut sudah jelas terpampang nyata bahwa ayah dan ibu bertanggung jawab sepenuhnya secara bersama dalam pendidikan anak. Mereka yang merasakan langsung hasil didikan mereka pada sang anak. Sukses atau gagalnya seorang anak dalam menjalani kehidupan tergantung dari bimbingan orang tua sejak dini. Dari sibuk bekerja dan lelah setelah seharian bekerja seharusnya tidak menjadi pembenaran bagi para bapak. Pendidikan buah hati bukan monopoli para emak, tetapi juga harus ada andil dari para bapak. Pelajaran hidup yang ketiga, ya, pastikan calon pasangan setia dalam suka dan duka. Nah, menguji seseorang dalam suka tidaklah sukar. Yang menjadi persoalan adalah menguji kesetiaan seseorang dalam proses duka atau kesukaran. Apakah pasangan tetap setia, mengarungi berbagai kesulitan bersama-sama? Sayangnya, survei tidak resmi dari saya tidak menunjukkan hal tersebut. Studi kasus 1 dan 2 memperlihatkan ya, kesetiaan yang patah saat duka melanda. Mungkin Anda bertanya-tanya,
Kenapa pihak yang tidak setia dalam studi kasus 1 dan 2 adalah perempuan? Dalam hal ini saya tidak bermaksud mendiskriminasi. Kebetulan saya menemui kasus-kasus ketidaksetiaan perempuan. Kaum laki-laki tentu saja juga bisa tidak setia terhadap pasangannya, dan sudah menjadi rahasia umum ya. Sayangnya, lagi saya tidak mendapatkan kisah pengalaman ketidaksetiaan suami dari para kenalan sejauh ini. Mungkin ada sih, tapi saya tidak mendapatkan informasi, atau saya tahu tapi sudah lama kejadiannya, sehingga saya lupa. Nah, kembali sini ya, dari studi kasus 1 dan 2 khususnya, terlihat kalau faktor finansial membuyarkan kesetiaan dalam keluarga. Keinginan cepat menjadi kaya dan tidak mau hidup susah, membuat lupa akan janji nikah. Oleh karena itu, memastikan karakter setia calon pasangan sebelum menikah adalah suatu langkah bijak untuk mengantisipasi timbulnya kekecewaan di kemudian hari. Karena memang uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Apabila uang tidak ada, apakah tetap setia? Oleh karena itu, menguji calon pasangan sebelum menikah, khususnya di saat tidak punya apa-apa, akan menjadi modal kesetiaan setelah menikah. Memang tidak ada kepastian. Apabila calon pasangan lulus ujian kesetiaan di masa sukar sebelum menikah, akan juga lulus ke ujian kesetiaan setelah menikah. Namun paling tidak, itu bisa menjadi landasan bahwa calon pasangan kuat dan tegar dalam menghadapi hebatnya badai kehidupan. Pelajaran hidup senantiasa ada di lingkar kehidupan setiap hari. Dari setiap kasus, ya, baik studi 1, 2, atau 3 tadi ya, yang sudah kita bahas, baik itu yang kita alami sendiri, atau pengalaman orang lain, kita bisa memetik nilai-nilai moral di dalamnya untuk mencermati setiap langkah dalam kehidupan ini. Kiranya 3 studi kasus yang menjadi dasar 3 pelajaran hidup di video pada kali ini ya, atau ditulisan juga di Kompasiana, nanti yang linknya akan saya tautkan di deskripsi, bisa membantu Anda yang mungkin berada dalam posisi di studi kasus tersebut. Memecahkan masalah, memberikan solusi, itu harapan saya. Untuk siapapun yang berada dalam kesukaran seperti di studi kasus 1, 2, dan 3. Tentu saja, ini subjektif menurut saya. Mungkin Anda tidak sependapat dengan saya dan itu sah-sah saja. Intinya, bagikan pengalaman dan wawasan kita, siapa tahu bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena menemui kesamaan di dalamnya dan berguna dan dalam memecahkan masalah. Pelajaran hidup jangan dilewatkan begitu saja. Kiranya apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, dan kalau Anda ingin lebih mengetahui apa ya penjelasan yang lebih runtut dalam bentuk tertulis ya, saya sudah menuliskan juga di Kompasiana. Link di artikel di Kompasiana akan saya tautkan di deskripsi sehingga Anda bisa membacanya supaya lebih jelas ya, karena kan kalau bikin di video ada yang terlewat dan mungkin Anda yang ingin lebih tahu lebih runtut lagi. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Kiranya bisa bermanfaat dan kiranya bisa membantu Anda. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Selamat pagi. Good morning. Kiranya tetap sehat dan tetap semangat.